Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 telah berhasil menyelesaikan penyusunan makalah analisis dan perencanaan sistem pengolahan sampah berbasis Android. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Langsung saja, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Hamzah Ahmad, saya sendiri dengan NIM D0219329. Kemudian ada Hafsah dengan NIM D0219508. Kemudian dilanjut oleh Sarina dengan NIM D0219381. Kemudian Sahida dengan NIM D0219018. Jadi selanjutnya, mengapa kami memilih tema analisis dan perencanaan sistem pengolahan sampah berbasis Android, yaitu perlu kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini adalah peringkat kedua dari Cina yang menghasilkan sampah terbanyak. Itu mengapa kami inisiatif bagaimana kami bisa mengedukasi masyarakat, memberikan masyarakat pemahaman terhadap bagaimana cara pengolahan sampah yang baik dan benar. Itu tujuan utama kami dalam mengapa kami mengambil judul seperti ini, karena terus terang kami sangat prihatin akan banyaknya sampah yang berseberangan bahkan di beberapa lingkungan kampus di Universitas Sulawesi Barat itu sendiri. Lanjut, di soalnya latar belakang, jadi itu kebersihan itu tentu harus terjaga agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu cara menjaga keseimbangan alam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pemandangan yang tidak indah, pencemaran lingkungan, menimbulkan penyakit, bahkan bencana seperti banjir. Jadi itu adalah dampak dari ketika kita membuang sampah sembarangan, dan itu sudah kita rasakan di berbagai tempat itu sendiri, bahkan di daerah saya sendiri. Lanjut, jadi tujuan masalahnya di sini adalah menganalisis dan merancang sistem berbasis Android yang dapat membantu pengolahan sampah di Universitas Sulawesi Barat melalui partisipasi mahasiswa secara langsung dan smartphone Android yang memberi informasi terkait sampah di sekitarnya, mengetahui respon masyarakat terhadap sistem yang dirancang. Jadi kami itu ada dua yang kami tujukan. Yang pertama itu mahasiswa serta masyarakat di lingkungan Universitas Sulawesi Barat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hafsah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah dengan NIM D0219508 dari kelas informatika. Oke, selanjutnya ke poin kedua, itu identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah pada makalah yang telah kami buat yaitu sistem pengolahan sampah berbasis Android adalah sistem yang terdiri dari aplikasi yang terhubung dengan server yang dapat digunakan dalam membantu masyarakat untuk menyampaikan keluhannya terkait dengan pengolahan sampah di sekitar kampus Universitas Sulawesi Barat. Lalu, melalui aplikasi tersebut, keluhan mahasiswa dapat tersalurkan dengan mudah melalui smartphone Android-nya. Aplikasi tersebut memberi informasi berupa gambar, tumpukan sampah, lokasi detail, tanggal dan waktu
pelaporan serta keluhan sehingga memberikan kemudahan bagi pengolahan sampah untuk menanggulangi keluhan masyarakat. Oke, poin yang selanjutnya yaitu analisis sistem. Pada analisis sistem ini merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM D021931. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari hasil diskusi kami mengenai analisis dan perencanaan sistem pengolahan sampah berbasis Android. Di sini saya akan memaparkan materi yang sekian, yaitu analisis kebutuhan. Nah, pada poin pertama ini analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan data. Nah, kebutuhan data adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan data yang dibutuhkan oleh user atau pengguna dalam sebuah database untuk memenuhi kebutuhan informasi saat ini atau masa yang akan datang nantinya. Nah, dalam kampus kami, yaitu Universitas Sulawesi Barat, kebutuhan data atau data yang diolah sistem atau aplikasi ini yaitu pertama, data mahasiswa yang diperoleh dari kampus Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua, data petugas kebersihan. Yang ketiga, data kiriman dan pengguna, yakni informasi pelapor berupa nama, gambar sampah, lokasi, GPS, lokasi detail, tanggal, waktu pelaporan, serta keluhan. Yang keempat, data artikel mengenai sampah dan kebersihan. Dan yang terakhir, data akun pengguna berupa nama pengguna dan kata sandi. Terus berikutnya atau pada poin kedua dari analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini merupakan penjelasan dari proses fungsi berupa penjelasan yang secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kebutuhan fungsional itu juga merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, yang mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem tersebut pada situasi tertentu. Nah, pada kebutuhan fungsional juga ini sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses dan standarisasi dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kebutuhan fungsional yang dapat yang berada dalam sistem. Nah, pada sistem yang kami miliki ini itu ada beberapa fungsi-fungsi, di antaranya yang pertama menampilkan halaman pelaporan keluhan, yang kedua menampilkan artikel mengenai kebersihan dan sampah. Nah, pada poin pertama ini ketika para pengguna sistem itu memiliki keluhan, itu dapat melaporkan keluhannya pada halaman tersebut. Nah, yang ketiga menampilkan data profil pengguna, menampilkan data atau akun pengguna, baru pengguna profil. Terus yang kelima atau yang terakhir menampilkan halaman tentang dan bantuan. Ketika ada masalah, itu kita bisa menampilkan halaman tentang dan bantuan. Di situ kita akan tahu cara menyelesaikan masalah pada sistem kita atau dalam permasalahan akun kita. Nah, pada poin ke-6 dan ke-7 ini adalah duplikat dari poin ke-4 dan ke-5. Mungkin pembuat poin ini tidak terlalu memperhatikan sehingga double dia tampilkan ke poin ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu dari teman kelompok kami. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sahida, NIM D021918.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, di mana di sini saya membawakan materi mengenai kebutuhan non-fungsional. Baiklah, langsung saja. Kebutuhan non-fungsional ialah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Nah, secara umum, kebutuhan non-fungsional suatu perangkat lunak terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ada usability. Yang kedua, ada portability. Yang ketiga, ada reliability. Dan yang keempat, ada supportability. Baiklah, usability ini adalah kebutuhan non-fungsional terkait dengan kemudahan pengguna sistem atau perangkat lunak oleh user atau pengguna. Yang kedua, portability. Nah, portability ini memudahkan dalam pengaksesan sistem, khususnya terkait dengan faktor waktu, lokasi pengaksesan, serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mengakses. Selanjutnya, perangkat atau teknologi ini meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. Yang ketiga, ada reliability. Nah, reliability ini ialah kebutuhan terkait kehandalan sistem atau perangkat lunak, termasuk juga faktor keamanan dalam sistem. Yang keempat, supportability. Supportability ini ialah kebutuhan yang terkait dengan dukungan dalam pengguna sistem atau perangkat lunak. Baiklah, selanjutnya kebutuhan non-fungsional yang dimiliki oleh sistem, yaitu menggunakan Microsoft Word, selanjutnya menggunakan Microsoft PowerPoint, kemudian ada Android, laptop, prosesor AMD, hard disk, selanjutnya ada memori, kemudian sistem operasi Windows 10 Ultimate, selanjutnya ada Notepad++. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami adalah sistem pengolahan sampah berbasis Android melalui partisipasi dari mahasiswa atau masyarakat yang dapat membantu dan memaksimalkan pengolahan sampah. Sistem yang sedang berjalan di masyarakat saat ini untuk melaporkan keluhan mengenai masalah sampah yang dihadapi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung maupun menggunakan metode web server. Adapun respon dari masyarakat bahwa lebih dari 50% responden menyatakan bahwa pengolahan sampah di lingkungannya belum baik, sedangkan lebihnya menyatakan bahwa pengolahan sampah di lingkungannya sudah baik. Adapun sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak mudah untuk menyampaikan keluhan ketika terjadi masalah sampah di lingkungannya. Itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Demikianlah pemaparan video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mohon maaf jika dalam pembuatan video kali ini ada kesalahan dan ada kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.